Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ade Chandra SMMM, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia, di channel kuliah Teknokrat. Pada pertemuan ini, kita akan membahas materi mengenai memahami pengertian perilaku organisasi. Menurut Robbins et al. 2017, perilaku organisasi adalah bidang studi yang meneliti tentang tindakan dan sikap individu dalam kelompok, dalam organisasi, serta dampaknya terhadap kinerja organisasi. Nah, studi ini secara sistematis mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan struktur mempengaruhi dan dipengaruhi oleh organisasi dengan tujuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Kemudian selanjutnya kita akan memahami penjelasan konsep-konsep kunci dalam perilaku organisasi. Studi perilaku organisasi mencakup ada 3 hal analisis. Yang pertama, perilaku tingkat individu. Ini menjelaskan tentang kepribadian. Jadi pola karakteristik psikologis yang relatif stabil yang mempengaruhi cara individu bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, kemudian teori-teori kepribadian seperti Big Five Model itu menjelaskan mengenai ekstraversi, keramahan, kehati-hatian, stabilitas emosi, kemudian keterbukaan terhadap pengalaman. Kemudian selanjutnya membantu memahami perbedaan individu. Contohnya, seorang karyawan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi cenderung lebih terorganisir dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Kemudian nilai dan sikap. Nilai adalah keyakinan dasar tentang apa yang benar, baik, atau diinginkan. Nah, sikap adalah evaluasi atau perasaan positif atau negatif terhadap objek yang atau peristiwa. Nah, kemudian selanjutnya nilai ini mempengaruhi sikap yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku. Sikap kerja penting meliputi kepuasan kerja, keterlibatan kerja, dan komitmen organisasi. Contoh, seorang karyawan yang mempengaruhi keseimbangan kerja hidup mungkin memiliki sikap negatif terhadap perusahaan yang sering mengharuskan lembur. Kemudian selanjutnya persepsi. Proses di mana individu mengorganisir dan menafsirkan kesan sensorik. Jadi kesan sensorik ini adalah mereka untuk memberikan makna pada lingkungan mereka. Persepsi ini dapat berbeda-beda terhadap situasi yang sama karena faktor-faktor seperti pengalaman, harapan, dan kebutuhan. Nah, kesalahan persepsi seperti halo efek dan stereotip dalam mempengaruhi penilaian. Contohnya, dua manajer mungkin memiliki persepsi yang berbeda tentang kinerja seorang karyawan berdasarkan fokus pada aspek yang berbeda. Selanjutnya, motivasi. Jadi proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan upaya individu menuju pencapaian suatu tujuan. Nah, teori-teori motivasi ini seperti teori hierarki, kebutuhan Maslow, teori 2 faktor, kemudian teori harapan Fromm, dan teori keadilan Adam menjelaskan apa yang mendorong individu untuk bertindak. Contohnya, pemberian bonus atau pengakuan dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk menciptakan target penjualan sehingga akan meningkatkan kinerja mereka juga dalam suatu organisasi tersebut. Kemudian pembelajaran. Pengertian pembelajaran ini adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman. Kemudian ada beberapa teori dari penjualan tersebut seperti teori pembelajaran seperti classical conditioning,
kemudian afferent conditioning, dan teori pembelajaran sosial menjelaskan bagaimana individu belajar. Contohnya, program pelatihan yang efektif membantu karyawan mempelajari keterampilan baru. Kemudian hal yang kedua yaitu perilaku tingkat kelompok. Ini akan menjelaskan juga yang pertama dasar-dasar perilaku kelompok. Pengertiannya, kelompok ini adalah dua atau individu yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tahapan perkembangan kelompok itu adalah peran, norma, status, dan ukuran kelompok mempengaruhi efektivitas kelompok. Contohnya, tim proyek dengan anggota yang memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas cenderung lebih efektif. Selanjutnya, komunikasi. Jadi komunikasi ini adalah proses transfer pemahaman makna antara individu. Komunikasi yang efektif penting untuk koordinasi dan kolaborasi dalam kelompok. Jadi hambatan komunikasi ini perlu diatasi secara efektif. Contohnya, rapat tim yang terstruktur dengan agenda yang jelas memfasilitasi komunikasi yang efektif. Selanjutnya, kepemimpinan. Jadi pengertian kepemimpinan ini kemampuan untuk mempengaruhi sekelompok orang untuk mencapai visi atau serangkaian tujuan. Kemudian teori-teori kepemimpinan ini menjelaskan berbagai gaya kepemimpinan dan efektivitas dalam situasi yang berbeda. Contohnya, seorang pemimpin transformasional dapat menginspirasi tim untuk melampaui ekspektasi mereka. Misalnya dalam mereka suatu perusahaan, mereka bisa memiliki kinerja yang baik gitu, dengan adanya motivasi atau dorongan dari atasannya. Kemudian selanjutnya kekuasaan dan politik. Pengertian dari kekuasaan dan politik ini adalah kekuasaan itu kapasitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Sedangkan politik, organisasi, perilaku yang tidak secara formal disyaratkan oleh peran pekerjaan, tetapi mempengaruhi atau berusaha untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian dalam organisasi. Sumber-sumber kekuasaan dan taktik politik mempengaruhi dinamika organisasi. Contohnya, seorang manajer dengan keahlian unik mungkin memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan teknis. Selanjutnya, konflik dan negosiasi. Jadi pengertian konflik ini adalah proses di mana suatu pihak mempersepsikan bahwa kepentingannya ditentang atau dipengaruhi secara negatif oleh pihak lain. Sedangkan negosiasi adalah proses di mana dua pihak atau lebih bertukar barang atau jasa dan berupaya menyampaikan tingkat pertukaran tersebut. Kemudian penjelasannya dalam memahami jenis-jenis konflik dan strategi penyelesaian konflik serta proses negosiasi penting untuk menjaga hubungan kerja yang baik. Contoh, mediasi dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik antara dua anggota tim. Oke, selanjutnya yang ketiga, kita akan memahami tentang perilaku tingkat organisasi. Di sini akan menjelaskan yang pertama, struktur organisasi. Pengertiannya, cara tugas-tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Selanjutnya, berbagai desain struktur organisasi seperti sederhana, birokrasi, matriks, itu akan mempengaruhi komunikasi, pengambilan keputusan, dan efisiensi. Contohnya, organisasi dengan struktur yang sangat tersentralisasi mungkin memiliki pengambilan keputusan yang lebih lambat. Selanjutnya, budaya organisasi. Jadi pengertian budaya organisasi ini sistem makna bersama yang dianut oleh anggota organisasi yang membedakan organisasi tersebut dari organisasi yang lain. Selanjutnya, penjelasan mengenai budaya organisasi ini mempengaruhi nilai, norma, dan perilaku anggota. Memahami dan mengelola budaya organisasi penting untuk efektivitas. Contoh, dalam perusahaan dengan budaya inovatif mendorong karyawan untuk mengambil risiko dan
bereksperimen. Jadi kalau misalnya dalam suatu perusahaan itu budaya organisasi ini hal yang sangat penting untuk keberlanjutan dan kelancaran suatu organisasi. Dengan adanya budaya organisasi, dengan adanya perbedaan budaya dalam karakteristik individu karyawan, itu harus mendorong supaya mereka bisa mencapai satu visi suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya, perubahan organisasi. Pengertian dari perubahan organisasi ini adalah perpindahan organisasi dari kondisi saat ini ke kondisi masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitasnya. Jadi memahami proses perubahan, resistensi terhadap perubahan dan cara mengelola perubahan penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Contoh, implementasi sistem teknologi baru itu memerlukan manajemen perubahan yang efektif agar karyawan dapat beradaptasi. Mungkin kalau contoh secara nyatanya pada saat ini, itu adalah perkembangan teknologi. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, sehingga suatu perusahaan harus bisa beradaptasi dan melakukan inovasi terhadap sistem dari perusahaannya. Kemudian selanjutnya, contoh penerapan perilaku organisasi dalam konteks lokal di Bandar Lampung. Sebuah UMKM di Bandar Lampung mungkin menerapkan pemahaman tentang motivasi karyawan. Misalnya, itu memberikan insentif atau pengakuan untuk meningkatkan produktivitas. Jadi, ada beberapa seorang CEO ataupun pemilik UMKM itu bisa memberikan insentif untuk karyawannya supaya karyawan tersebut bisa bekerja dengan profesional lagi dan lebih giat lagi. Kemudian sebuah perusahaan besar di Lampung dapat menggunakan prinsip-prinsip pembentukan tim yang efektif untuk meningkatkan kolaborasi antara departemen. Jadi memang perusahaan itu harus meningkatkan ya prinsip-prinsip, kemudian tujuannya supaya nantinya akan meningkatkan kolaborasi antar departemen satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya, organisasi nirlaba. Nah, di Lampung dapat memperhatikan budaya organisasi itu dapat memastikan misi dan nilai-nilai mereka tercermin dalam perilaku anggotanya. Oke, baik. Jadi dapat kita simpulkan dari penjelasan tadi bahwasanya kesimpulan dari pengertian mata kuliah perilaku organisasi yaitu studi tentang bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam organisasi, serta dampaknya terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Nah, mata kuliah ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu, interaksi kelompok, dan budaya organisasi, guna meningkatkan efektivitas organisasi. Mata kuliah perilaku organisasi ini yang kita jelaskan tadi, ada perilaku individu, mempelajari faktor-faktor seperti motivasi, sikap, persepsi, dan kepuasan kerja yang mempengaruhi perilaku individu di tempat kerja. Ada juga yang interaksi kelompok, itu memahami bagaimana kelompok bekerja sama, mengatasi konflik, dan mencapai tujuan bersama dalam organisasi. Dan ada juga budaya organisasi. Ini meneliti nilai-nilai, norma, dan keyakinan bersama yang membentuk identitas dan perilaku organisasi. Kemudian dampaknya pada kinerja ini menilai bagaimana perilaku individu, interaksi kelompok, dan budaya organisasi mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Dengan memahami konsep-konsep ini, mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam situasi kerja nyata untuk meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, dan efektivitas pengambilan keputusan. Oke, baiklah, demikianlah materi mengenai pengertian perilaku organisasi pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan komentar di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.